Mic-nya boleh ditambah. Udah nyaman? Udah siap? Hah? Nanti kalau mau fokus ke sana, Bapak. Oke, silakan dimulai. Kenalan dong. Oke, selamat sore Pak. Kami dari kelompok 2 ahli dari 1194 akan mempresentasikan apa yang kami kerjakan. Jadi Pak, pertama perkenalkan Pak, nama aku Philip. Terus Nama saya Gracia. Oke, sana. jadi kami akan membuktikan itu di trigonometri double angle Pak. Jadi di sini pertama kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Di mana panjang AC itu sama dengan 1 dan sudut CAB itu kita beri 2x. Lalu kita membuat garis G1 yang merupakan garis yang sejajar dengan AB. Lalu kita beri lagi garis G2 yang sejajar dengan BC dan berpotongan dengan G1 di titik D. Maka akan terbentuk sebuah persegi ABCD. Lalu kita buat lagi garis G3, yaitu garis yang membagi sudut CAB tadi menjadi dua sudut yang sama besar, yaitu X. Lalu kita beri lagi garis G4 yang berpotongan dengan garis G3 tadi di titik X. Maka akan terbentuk sebuah segitiga sini. Perpanjangan dari AB yaitu garis G5. Lalu kita beri lagi garis G6 yang berpotongan di G5 tadi. Yang tadi ya. Lalu garis G6 dan G5 tadi berpotongan di sebuah titik yaitu G. Maka akan terbentuk sebuah bangun datar seperti trapesium institusi. Lalu kita beri lagi garis G7 kepanjangan dari GF. Lalu kita beri garis G8 yang merupakan kepanjangan dari CD dan berpotongan dengan garis G8 di titik A. Maka akan terbentuk bangun AGHP. Oke. Mari kita ketahui bahwa CAB merupakan sudut yang kita beri 2x. Maka dengan panjang AC sama dengan 1 kita dapat
mencari nilai BC, yaitu yang menggunakan rumus pada trigonometri, yaitu sin 2x sama dengan BC per AC. Karena AC tadi sama dengan 1, maka BC sama dengan sin 2x. Lalu kita coba dengan rumus trigonometri, yaitu dari sini cos 2x sama dengan AB per AC. Ini lagi karena AC sama dengan 1, maka panjang AB ini sama dengan cos 2x. Oh, Ayo, skip. Ganti. Siapa yang mau menjelaskan lagi sekarang? Berhasil? Tadi sudah dijelaskan. Kalau siku di B, sudah AC itu dari contoh CAB jadi dengan kalau misalnya rumus trigonometri itu depan per kiri. Jadi kan 2x di sini. Jadi depannya itu kan CB. Berarti sin 2x itu sama dengan CB per AC. Berarti sin 2x itu sin 2x itu CB per AC. Kan AC itu 1, berarti CB per 1 berarti didapatkan CB sama dengan sin 2x. Setelah itu kita tahu kalau misalnya trigonometri cos itu samping per kiri. Sampingnya itu adalah AB dan kirinya itu adalah AC. Berarti AB per AC. Tadi kita tahu misalnya AC itu adalah 1, berarti cos 2x itu sama dengan, jadi diperoleh nilai AC itu 2x. Nah, di sini sudah terbentuk dari yang sudah dijelaskan dari rumus sifat atau persegi panjang. Kita tahu sisi-sisi yang menarik itu sama panjang. Jadi kita dapat tadi AB itu sama dengan 2x, maka panjang CD juga sin 2x. Nah, garis CB dengan garis AD adalah berhadapan, maka garis CB akan sama panjang dengan garis AD, yaitu sin 2x. Nah, dari sini terbentuk ada garis AE yang merupakan garis yang membagi sudut CAB sama besar. Jadi tadi kan CAB ini jumlah sudutnya 2x. Jadi kalau misalnya dibagi 2 berarti 2x 2 berarti x. Jadi sudut CAE sama dengan sudut EAB sama dengan x. Setelah itu ditarik garis
dari C yang tegak lurus terhadap garis AE, di mana garis perpotongannya itu dinamai titik A titik belakang. Nah, setelah itu dibuat garis perpanjangan AB ke arah B dan garis tegak lurus titik A terhadap perpanjangan AB sehingga perpotongan garis tersebut dinamai titik E. Jadi selanjutnya kita ada ulang garis garis dengan garis di mana garis DF panjangannya itu garis FH yang garis FH ini akan berpotongan dengan garis panjang dari DC sehingga nanti CH sama dan AF adalah 90 derajat. Jadi yang pertama kita bisa gambarkan bahwa kita dapat dua X. Lalu DC itu dua X ini adalah sisi depan kita menggunakan metode trigonometri di mana kita menggunakan sin sisi depan dan sisi miring. Yaitu berarti kita ketahui bahwa hanya AC adalah satu, maka sisi depan miring sin 2X dan sisi depan per miringnya yaitu 1. Maka sisi BC sama dengan sin 2X. Dengan formula sama dengan sisi AB karena saling bahwa cos menggunakan akhirnya sisi samping pada sisi miring, mungkin juga yang sisi sendiri kita menggunakan panjang AC yaitu 1, maka sisi samping atau sisi AB panjangnya adalah cos 2X. Terus selanjutnya kita membuat segi panjang ABC. Jadi kita ketahui bahwa sisi yang berhadapan menggunakan sifat segi panjang, di mana sisi yang berhadapan akan sama besar, maka panjang CD adalah cos 2X dan panjang BC adalah panjang BC yang sama dengan panjang AD yaitu sin 2X. Lalu selanjutnya kita membuat garis E di mana membagi segitiga CAB besar bentuknya dua sama besar. Jadi kita bisa tulis 2X dibagi 2 sama dengan X. Maka besar bentuk CAE sama dengan besar bentuk EAB sama dengan X. Lalu kita buat garis yang juga, di mana garis root akan tegak lurus dengan garis ini kita buat titiknya di mana di sini plus siku atau 90 derajat. Kita namai titik potongan tersebut sebagai F. Oke, baik dulu Bapak. Nah, Bapak mau tanya dulu, terima kasih CGL. Kalau kayak gitu nanti kalau menjelaskan sampai teman-teman pasti paham semua.
Enggak boleh. Hah? Enggak ah? Enggak boleh. Loh, kok nggak boleh, Pak? Baik, sekarang coba dilihat ini posisi duduknya tadi siapa? Philip, sampingnya Gracia, sampingnya oh udah ganti posisi. Anca, kemudian Monica. Nah, pertanyaan Bapak untuk Anca. Coba dilihat Anca di halaman pertama, kedua, ketiga. Dikatakan di situ pada LKPD di halaman pertama, kedua, ketiga, halaman ketiga di situ diketahui bahwa udah bisa dilihat. Coba stop sharing dulu. Atau pada gambar inilah, bisa nggak kamu jelaskan kenapa segitiga ABCD itu adalah persegi panjang? Kenapa segi 4 ABCD itu adalah persegi panjang? Dan mana kita tahu bahwa BC sama dengan AC sama dengan sin 2X? BC sama dengan AC sama dengan AD ya? BC sama dengan AD sama dengan sin 2X. Karena diketahui panjang sisi si AC-nya itu satu. Jadi untuk mencari panjang sisi depannya itu pakai sin 4. Jadi sin 2x sama dengan sisi depan posisi ini. Bapak kenapa panjang AD sama dengan sin 2X? Karena sin 2X sudah dijelaskan di sini. Kalau di LKPD kalian sudah dijelaskan kenapa panjang BC sama dengan sin 2X. Pertanyaan Bapak, kenapa panjang AD adalah sin 2X juga? Ini dari 300? Ya, baru. Lalu di sisi yang CAB ini Coba fokus. Apa syarat suatu bidang dikatakan persegi panjang? Itu definisi dari jajar genjang. Kalau kalian buat dua pasang sisi sama panjang, yang terjadi adalah jajar genjang. Persegi panjang juga adalah jajar genjang. Jadi definisi yang kamu katakan itu benar, tapi nggak tepat untuk memastikan dia adalah persegi panjang. Apa yang pasti harus? Harus bukan dari panjang sisi. Kalau dari panjang sisi nanti jadi bukan kesimpulannya persegi panjang. Ya, jadi di sini belum ada dijelaskan kenapa ABCD adalah persegi panjang. Akibatnya kalau kalian dari sini cara menggambar seperti ini, itulah mengakibatkan nanti dia adalah persegi panjang. Akibatnya apa kalau persegi panjang? AD sama dengan BC, itu akibatnya. Kan itu di bawah kalian jelaskan kan akibatnya panjangnya itu jangan dibalik. Kan dari LKPD kalian menjelaskannya malah ketemu dulu dia persegi panjang baru disimpulkan panjang sisinya sama. Itu kalau di sini argumen yang kalian bangun di situ. Nah, oleh sebab itu kalian harus punya kriteria lain. Bahwa apa? Apa tadi kriterianya? Persegi panjang. Apa tadi? Besar sudutnya? Oke, gimana kira-kira Gracia? Kenapa besar sudutnya 90 derajat kalau begitu? Kenapa besar sudut ADC 90 derajat? Kalau ADC pasti 90 derajat. Kenapa? Harusnya ini coba diperhatikan. Argumennya agak sulit secara proses menggambar, agak sulit melakukan. Kemudian gambarkan garis yang melalui C dan sejajar dengan garis AB. Kemarin harusnya apa itu?
Yang kita pilih bukan itu kalau nggak salah. Bukan konsep kesejajaran. Yang kita pilih adalah tegak lurus kalau nggak salah proses drawingnya. Nah, ketika dia tegak lurus kan langsung terbukti. Karena di dalam tegak lurus, dalam proses drawing dia tegak lurus. Makanya mudah. Itu artinya, nah. Jadi proses drawing yang kalian jelaskan di sini membantu menjelaskan beberapa sifat-sifat yang istilahnya dibilang given kalau diberikan. Jadi kan nggak perlu ada argumen yang panjang menjelaskan kenapa besar sudut B, C, dan seterusnya itu adalah 90 derajat. Berarti solusinya apa? Kita ganti kalimat gambarkan garis yang melalui titik C dan sebaiknya jangan sejajar apa kita bilang. Tegak lurus dengan apa berarti? Gantilah. Harusnya sebaiknya, bukan salah ya. Bukan salah, tapi untuk mempermudah kalian menjelaskan. C tegak lurus dengan sisi apa berarti? B, BC. Clear ya? Nah, kalau kalian bilang sejajar, berarti kalian harus menjelaskan aturan apa yang kalian gunakan kalau dia sejajar. Jadi, kalimat sehingga diperoleh segi 4 ABCD persegi panjang itu belum terjelaskan. Itu belum ada dijelaskan. Berarti harusnya kalian point out atau nyatakan bahwa besar sudut BCD siku-siku, ini siku-siku, ya udah. Akibatnya karena sudah ada dua, jadi ada apa kalau pada persegi, kalau yang berhadapan itu sudah 90 derajat, dua-duanya itu udah pasti persegi panjang. Misalnya kira-kira kayak gitulah. Atau paling gampang ya tadi argumen tadi apa? Tunjukkan bahwa semuanya 90 derajat, itu akan lebih mudah. Oke, jadi tambahkan penjelasan kenapa dia persegi panjang. Kemudian ini ada sedikit Bapak nanti sudah coret-coret di sini ya. Hal-hal yang format nggak usah Bapak jelaskan di sini ya. Di sini banyak yang penulisannya salah. Misalnya kalian lihat di halaman berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba dilihat di halaman 9. Berlaku juga di halaman yang lainnya. Besar sudut itu bukan 180. Tetapi berapa harusnya? 180 apa? Satuannya apa? Derajat. Karena kalau 180 kalian katakan itu dalam radian. Nah, kalau kalian mau nulis dalam radian boleh, berarti kalian tulis apa? Pi. Jadi kalau mau nggak menuliskan derajat, boleh sudut HFC sama dengan pi dikurang sudut itu. Jadi disajikan dalam bentuk pi. Oke. Terakhir, untuk si Philip, coba jelaskan apa poin penting dari CPK-nya. Sepertinya? CPK. Ya. Apa hal yang perlu dipahami untuk bisa mengerjakan soal model CPK ini? Yang ngerjain CPK, nyusun CPK apa? Penyelesaiannya? Sama-sama? Pilih. Yang nomor berapa? Ya, terserah kan, itu ada CPK-nya 1, 2. Enggak gini loh. Apa sih yang kau sarankan sama teman-temanmu untuk menjelaskan tentang CPK yang kau pilih? Gitu? Yang dipilih itu. Apa strategi utama? Bukan langkah-langkah penyelesaian ya. Ini strategi. Apa strateginya? Banyak yang pertama harus pahami identitas. Identitas apa yang digunakan di situ? Pertama, Pak, identitas sin kuadrat atau rumus. Itu beda itu. Identitas hanya ada 4. 4 ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Tangan X sama dengan sin X per cos X. Secant kuadrat sama dengan 1 dikurang tangan kuadrat theta, kayak gitu. Nah, tambah kayak gitu. Yang kayak ini Pak, yang A tambah beta kecil sama dengan 0 berarti maka 3 tambah 3 tambah 1. Nah, berarti identitasnya spesifik apa? Identitas aljabar. Nah, itu poin penting. Jadi tidak semua orang tahu identitas itu. Kalau nggak tahu identitas itu pasti akan
sulit dikerjakan. Apalagi rumus penting yang menurutmu menjadi kata kunci waktu menyelesaikan soal ini? Atau yang lain juga boleh ngasih masukan dari lihat penyelesaiannya. Kalian bahas juga sampai VPK atau hanya pembuktian? Biar Bapak nggak usah masuk ke sana. Belum, kalau belum nggak apa-apa, biar nggak usah. Belum ya, oke. Poin penting Bapak sampaikan aja. Poin penting kedua adalah manipulasi aljabar namanya. Manipulasi aljabar. Misalnya pada soal yang tadi itu aljabar itu identitas ya. Kalian memang gunakan itu. Sedangkan yang di soal kedua CPK berapa? Tuh Bapak lupa nama CPK-nya. Itu kan spesifik hanya menggunakan rumus itu, tapi di langkah bawah kita mulai dari sesuatu yang antar berantah. Ya. Kita mulai dari di sini kan pemodelannya tiba-tiba muncul sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama 1. Gak tahu kita kenapa harus dimunculkan itu. Itu adalah sesuatu yang antar berantah gitu. Kan biasanya kita ngerjain olahkan ini diolah jadi sesuatu. Paham nggak kira-kira? Ini diolah jadi sesuatu. Kalau ini enggak, dia mulai dari satu identitas, lalu memataati isi dari identitas itu gitu. Paham nggak kira-kira? Nah kan itu kan nggak mungkin terpikir semua orang. Oh aku mulai dari identitas itu. Biasanya orang gimana? Mencari cara supaya yang bentuk yang diberikan menjadi yang kita harapkan. Ini enggak, dia mulai dari sesuatu yang benar, lalu diotak-atik. Itu namanya manipulasi aljabar. Jadi itu mohon ditekankan sewaktu kalian menjelaskan tentang CPK ya. Oke? Itu aja mungkin dari Bapak ya. Tidak bisa lagi. Silakan diteruskan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Selamat sekali. Yes, ya.